Hidup tertib di dalam Kristus. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Perlu kita mengerti bahwa roh kelahiran baru yang diberikan oleh Allah kepada kita, salah satunya adalah roh ketertiban. Pada waktu kita lahir baru, Allah memberi kepada kita roh yang baru. Jiwa tubuh mengikuti, tapi roh itu baru. Dan roh kelahiran baru itu dikatakan adalah roh yang membangkitkan ketertiban. Dengan terjemahan lain dikatakan roh yang disiplin. Jadi saudara-saudara, saya boleh katakan satu hal, bahwa Tuhan ingin supaya kita, anak-anak Tuhan yang sudah dilahirkan baru, kita memiliki kehidupan yang disiplin. Amin. Jelas. Kalau Tuhan memberi roh yang baru, roh yang tertib, tentu Tuhan ingin supaya kita ini hidup tertib, hidup disiplin. Apa itu tertib? Artinya teratur, menurut aturan. Pada waktu kita kecil, kita bersekolah, mulai dari TK kita sekolah, maka di sekolah itu kita mulai diajar tertib. Kita mulai mengerti apa itu tertib, apa itu disiplin. Setiap pagi kita tidak bisa bangun seenaknya, kita harus bangun on time. Waktu kecil kita mungkin dibanguni, ayo bangun-bangun, mau enggak mau harus bangun. Setelah kita mulai SMP, SMA, kita bisa belajar pakai weker, walaupun kadang-kadang weker bunyi ditutup lagi ya. Tapi masih ada papa mama, ayo bangun-bangun, jam berapa ini? Lalu kita mulai belajar ke sekolah, enggak boleh pakai sandal, pakai sepatu, harus ganti, harus pakai seragam. Kita mulai mengerti kita tertib. Bahkan kita kalau enggak sama dengan teman mungkin kita tidak mau sekolah, loh seragamku mana ini? Nanti aku dimarahi sama ibu guru. Ya, kita mulai belajar tertib. Ya, setelah kita lebih besar lagi, kita lebih mengerti lagi. Dan ketika kita sudah menjadi orang tua, kita punya anak, maka kita mencari sekolah yang bisa mengajar anak itu tertib. Betul, saudara? Saudara tidak akan cari sekolah yang amburadul, yang sembarang boleh. Pergi sekolah enggak seragaman enggak apa-apa, bawa HP enggak apa-apa. Saudara pasti cari sekolah mana yang disiplinnya tinggi. Setelah kita besar memang kita mulai mengajar anak kita disiplin, tapi jangan lupa, seringkali kita lupa, kita sendiri tidak disiplin, karena sudah enggak diawasi lagi. Kita ngajar orang disiplin, kita ingin anak kita disiplin, tapi kita sendiri hidup enggak disiplin. Mau bangun jam berapa terserah, mau tidur malam terserah, jam berapapun, enggak ada yang bisa ngatur saya. Nah ini gimana ini? Kalau kita nggak disiplin gimana ini? Gimana kita bisa mengharapkan punya anak yang disiplin? Nah itulah sebabnya saudara-saudara dikatakan apa? Tuhan Yesus memberi kita roh yang tertib. Jadi jelas bahwa Tuhan itu ingin kita anak-anak Tuhan bukan cuma kita selamat, oh kita percaya Yesus, besok kalau mati masuk surga. Tapi Tuhan juga mau hidup kita di dunia ini berubah, ada nilai positif. Sebab itu dikatakan roh yang diberikan Allah kepada kita adalah roh yang membangkitkan ketertiban. Ini jelas, roh yang disiplin. Mari kita mulai mengubah cara hidup kita. Mungkin ada memang yang harus bekerja malam, ya itu sudah perkecualian. Ada memang harus tugasnya malam, ya itu kita tidak bisa ngomong. Tapi pada umumnya saudara, ya
kita bisa mendisiplin diri kita. Sehingga kehidupan kita ini teratur. Firman Allah banyak bicara tentang disiplin. Coba saya akan baca beberapa ayat untuk menguatkan. Di dalam Kolose 2 ayat 5, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Aku melihat dengan sukacita. Di sini memang Rasul Paulus yang berbicara kepada sidang jemaat Kolose, tapi saya percaya ini juga adalah isi hati Tuhan kepada gerejanya. Walaupun Tuhan tidak hadir secara kasat mata, namun Tuhan melihat kepada kita. Dan kalau hidup kita tertib, Tuhan itu senang. Aduh, senangnya melihat anak-anaknya hidup dengan tertib. 1 Tesalonika 5 ayat 14, kami juga menasehati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Bahkan Rasul Paulus, dia memberi satu wewenang, otoritas untuk menegur anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak tertib, hidupnya tidak teratur, amburadul. Titus pasal 1 ayat yang ke-6, kalau saudara membaca mulai ayat 5 itu adalah syarat-syarat bagi panatua atau penilik jemaat judulnya. Ayat 6 berbunyi demikian, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Ini adalah syarat-syarat menjadi panatua. Jadi salah satu syarat untuk menjadi panatua, penilik jemaat itu adalah hidup tertib. Sehingga dikatakan apa? Sehingga tidak bisa dicela, tidak bisa jadi omongan orang, supaya nama Tuhan tidak dipermalukan. Kalau hidup tidak tertib, orang akan ngomong, wah ini jadi panatua gereja melayani, tapi hidupnya tidak karu-karuan. Bagaimana bisa memuliakan nama Tuhan? Malah nama Tuhan dicela, dipermalukan, saudara. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Saya memberikan satu bukti dari firman Tuhan, bahwa Tuhan ini ingin kita hidup dengan tertib. Coba saudara-saudara kita melihat ke depan, di dalam Keluaran pasal 16, ayat yang ke-21. Tentang mana, dikatakan apa? Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Kalau saudara renungkan, Tuhan itu humorous. Kadang-kadang Tuhan itu penuh dengan selera humor, ya saudara. Coba saudara bayangkan bagaimana Tuhan melatih umatnya hidup tertib dengan cara mana, saudara. Sebab ini makanan toh, yang paling penting. Orang tidak bisa tidak makan, mau tidak mau harus makan, bukan? Jadi ini mana ini punya arti yang sangat luar biasa, saudara. Tuhan bisa saja menurunkan mana sepanjang hari. Silahkan kamu mau jam berapa ngambil boleh, sak senggangmu, pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam juga tidak apa-apa. Kepingin makan dimakan, tapi Tuhan tidak begitu, saudara. Tuhan menurunkan mana pada waktu pagi, sebelum matahari terbit mana itu turun. Dan ketika matahari keluar, mana itu sudah tidak ada lagi. Jadi apa artinya ini? Jadi kalau mau makan harus bangun pagi. Mau tidak mau mereka harus bangun pagi. Dan mana itu tidak boleh kita ngambilkan orang lain, nggak boleh. Kalau saudara baca, tiap-tiap orang harus mengambil ukurannya pas 1 gomer seorang. Ya tidak bisa, aku titip ya, aku tidak bisa bangun pagi, besok ambil no mana. Tidak bisa. Mau tidak mau, kalau mau makan, kalau tidak mau makan, mau puasa, tidak apa-apa. Tapi kalau mau makan sepanjang hari itu, setiap orang harus ngambil. Besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, semua. Coba saudara bayangkan di pagi hari ketemu, halo, semua ngambil mana. Kita lihat bahwa Tuhan itu mendidik umatnya di padang gurun. Kenapa harus dididik? Karena mereka ini tadinya budak, sekarang mereka bebas. Tadinya mereka ditindas, bangun pagi, tidur malam, tapi mereka tidak bisa apa-apa. Sekarang mereka bebas dari perbudakan. Apa yang bisa terjadi? Mereka bisa hidupnya tidak karu-karuan, bukan? Wah, tadinya soro, sekarang enak wis jadi tuan sendiri. Mau bangun jam berapa, mau apa.
Tapi Tuhan punya cara untuk mendidik mereka dengan cara mana. Mau tidak mau, mereka harus belajar bangun pagi untuk mengambil mana itu. Mendidik umatnya dengan teratur. Peraturan-peraturan, makanya Taurat itu diberikan salah satunya untuk mengatur supaya hidup mereka tertib disiplin. Supaya mereka tidak bermalas-malasan, tapi menjadi anak Tuhan yang rajin. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya mari kita mengerti hal ini. Bahwa Tuhan menghendaki kita memiliki kehidupan yang tertib. Lalu apa manfaat dari ketertiban itu? Ternyata ketertiban itu mempunyai manfaat yang sangat besar, saudara. Ada 3 hal. Yang pertama, saudara, ketertiban itu adalah kunci kesuksesan. Banyak orang sukses itu karena hidupnya tertib, saudara. Kadang-kadang orang cuma lihat suksesnya, dia tidak melihat di belakangnya. Ternyata dia mempunyai kehidupan yang tertib. Apalagi kalau kerohanian yang tertib, wah itu kesuksesannya terjamin. Saya memberi satu contoh yaitu seorang yang bernama Daniel. Daniel ini dan teman-temannya, walaupun dia masih muda, dia tidak ada yang mengawasi karena sejak muda dia sudah jadikan tawanan dibuang ke Babel. Orang tuanya di mana tidak diceritakan, mungkin sudah mati dalam peperangan, sudah dibunuh, kita tidak tahu. Sejak muda dia sudah jadi yatim piatu bersama teman-temannya. Namun sudah Daniel ini sejak muda dia sudah menerapkan cara hidup yang tertib. Saudara bisa temukan itu mulai dari Daniel pasal 1. Saudara sudah bisa menemukan bahwa Daniel dan teman-temannya ini adalah orang-orang yang memang hidupnya tertib. Tidak ada yang mengawasi, tapi dia sudah menertibkan, mendisiplin diri sendiri sampai tua. Ya, coba saya baca satu ayat di dalam Daniel pasal 6 ayat 9. Ceritanya waktu Daniel masuk ke lubang singa. Dan saudara harus tahu waktu itu Daniel sudah tua. Dia sudah membaktikan diri kepada 2 kerajaan superpower. Ini yang terakhir, saudara. Sebelum pada akhir-akhir hidupnya. Masih dimusuhi oleh orang, diiri. Nah, cerita selengkapnya saudara bisa baca. Mungkin banyak yang sudah tahu dari sekolah minggu. Dikatakan apa? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Perintah bahwa tidak boleh nyembah lain kecuali nyembah raja. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Perhatikan kalimat berikutnya, seperti yang biasa dilakukannya. Kebiasaan sejak muda tidak bisa dihentikan. Dan notabene ini adalah justru kunci kesuksesan Daniel. Kenapa? Daniel mendapat kasih karunia Allah, bisa menafsirkan mimpi, punya hikmat yang luar biasa karena itu berasal dari input dalam hidupnya. Apa input itu? Yaitu sorga. Dia selalu berhubungan dengan sorga 3 kali sehari dan itu tidak terputus, saudara-saudara. Tidak ada yang bisa menghentikan. Bahkan ancaman dimasukkan ke gua singa pun tidak bisa menyurutkan semangat Daniel. Dia tetap berdoa, memuji Allah seperti biasa. Dan Tuhan yang disembah oleh Daniel adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang membela umatnya, saudara-saudara. Terbukti ketika Daniel masuk ke lubang singa, tidak ada seekor singa pun. Jangankan nyaplok, jangankan nyakar, mengaum aja tidak. Jadi ketertiban itu kunci kesuksesan kita. Kalau kita mau sukses, mari kita mempunyai kehidupan yang tertib. Bukan cuma tertib secara umum, tertib secara dunia, tetapi terlebih juga tertib secara rohani. Kehidupan doa yang tertib, saudara. Yang kedua, ketertiban itu mendatangkan terobosan, breakthrough, terobosan. Banyak orang, saudara-saudara, ingin satu terobosan dalam kehidupannya. Tapi seringkali kita lupa bahwa terobosan itu tidak datang dengan otomatis. Terobosan itu sesuatu yang hasil dari satu kehidupan yang tertib, yang teratur, maka menghasilkan terobosan. Seringkali orang berpikir, berkhayal, mendapat satu terobosan, tapi hidupnya tidak tertib. Saya rasa sulit, saudara-saudara. Saya mau memberi satu contoh terobosan. Siapa di antara Bapak Ibu yang pernah membaca dari Kejadian sampai Wahyu? Itu pun mungkin kalau ditanya kapan? Mungkin kira-kira 10 tahun yang lalu. Itu perlu terobosan bukan? Membaca Kejadian sampai Wahyu ini perlu terobosan, saudara. Bahkan mungkin ada anak Tuhan
yang sampai nafas penghabisan nggak pernah baca Kejadian sampai Wahyu, atau teman-teman ini. Sebagai anak Tuhan kita harus mengerti seluruh isi Alkitab. Paling minim itu pernah membaca, tapi seharusnya bukan pernah membaca, tapi setiap tahun itu harus habiskan ini. Kejadian sampai Wahyu, perlu terobosan. Apa mungkin bahkan tidak terlalu sulit. Kalau saudara punya kehidupan yang tertib, terobosan bukan? Berasal dari ketertiban kita. Tidak sulit sebenarnya terobosan-terobosan itu terjadi. Kalau kita mempunyai satu kehidupan yang tertib. Ini cuma salah satu contoh saja. Dalam banyak hal, saudara. Coba kita baca satu ayat sebelum saya melewati poin ini. 1 Timotius pasal 4 ayat 13. Apa sih kehendak Tuhan sebenarnya? Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Kalau aku itu hanya saudara ganti huruf besar, maka itu menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Sampai Tuhan Yesus datang, Tuhan ingin kita bertekun di dalam membaca firman Tuhan ini. Karena dari situlah kita mengerti hati Allah. Kita mempunyai pengertian rohani. Kita tidak buta rohani. Saudara. Banyak anak Tuhan buta rohani. Buta huruf aja setengah mati. Saudara. Buta rohani. Dan saya percaya dari kita membaca firman itu, Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Memang yang kita baca ini logos, tapi kalau saudara berdoa, saudara sungguh-sungguh tidak mustahil logos yang saudara baca ini menjadi rema dalam hidup saudara. Artinya dihidupkan oleh Tuhan dan saudara akan diberkati luar biasa. Yang ketiga, Tuhan bekerja lewat ketertiban kita. Jangan remehkan ketertiban. Orang selalu cari sesuatu yang excited, yang baru, yang bisa, wah. Tapi jangan lupa saudara, ketertiban yang sepertinya monoton ini saudara-saudara, justru inilah sarana untuk Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan menghargai ketertiban saudara dan saya. Kalau saya baca dalam Alkitab, Tuhan banyak bekerja lewat ketertiban. Musa dipanggil oleh Tuhan waktu dia menggembalakan domba mertuanya seperti biasa dilakukannya. Biasa, 40 tahun itu biasa. Jadi rupanya Tuhan sudah melihat, oh kalau sekarang disanggong gitu ya. Tuhan tahu, oh Musa hari ini menggembalakan domba, biasanya dia hari ini sampai di sini, besoknya dia bawa ke gunung ini, besoknya dia bawa dombanya ke padang ini. Tidak mustahil Tuhan itu melihat, oh Musa hari Senin, dia menggembalakan domba, dia membawa domba ke dekat gunung Horeb, inilah saatnya. Jadi Tuhan itu melihat ketertiban saudara dan saya, dan Tuhan itu menghampiri kita, bekerja lewat ketertiban kita. Zakaria, Lukas pasal 1, juga mendapat lawatan malaikat pada waktu dia melakukan tugasnya, seperti biasa dilakukannya, menurut peraturan yang ada. Di jadwal ada roster, Zakaria bulan ini, dia menjadi imam, dan waktu dia melaksanakan itu, Tuhan datang memberitakan, Zakaria, engkau akan mempunyai seorang anak laki-laki, Yohanes. Dan masih banyak lagi saudara-saudara, Tuhan bekerja lewat ketertiban kita, keteraturan dalam hidup kita ini, Tuhan hargai dan Tuhan perhatikan. Sebab itu mari kita memiliki satu kehidupan yang tertib di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan tutup dengan satu ayat, dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Dalam terjemahan lain dikatakan harus berlangsung dengan sopan dan tertib. Segala sesuatu. Tentu dalam konteks ini adalah konteks dalam ibadah. Namun firman Tuhan kalau berkata segala sesuatu, itu juga berarti segala sesuatu. Dalam segenap kehidupan kita. Mari kita membenahi hidup kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang memiliki kehidupan yang tertib di dalam Kristus Yesus. Maka saudara akan menjadi orang-orang yang sukses dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.